Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua di Ruang Aide. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super seru dan bikin mikir keras, guys. Selama ini kita semua tahu kan kalau ngomongin negara paling kuat di dunia, pasti yang kepikiran itu Amerika Serikat. Betul nggak? Dari film Hollywood, musik, teknologi, sampai kekuatan militernya, Amerika itu kayak abang jagonya dunia deh. Mereka udah jadi negara adidaya, a superpower selama puluhan tahun, bahkan sejak Perang Dunia Kedua selesai. Pengaruhnya tuh ada di mana-mana, dari cara kita berpakaian sampai makanan yang kita makan. Tapi guys, pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana kalau suatu saat nanti, entah kapan, Amerika ini nggak sekuat sekarang lagi? Gimana kalau mereka jatuh? Sejarah kan udah buktiin, nggak ada kerajaan atau kekuatan yang abadi. Dulu ada Romawi, ada Inggris, semua pernah jaya pada masanya. Nah, kalau Amerika mulai turun, kira-kira siapa nih yang bakal naik jadi bos baru di dunia? Pertanyaan ini bukan cuma buat seru-seruan, tapi penting banget karena ini bakal nentuin masa depan kita semua. Siapa yang bakal megang kendali ekonomi, militer, dan budaya global? Nah, di video kali ini, gue udah ngerangkum 5 negara yang digadang-gadang punya potensi paling gede buat gantiin posisi Amerika sebagai negara adidaya. Ini bukan ramalan asal-asalan ya, tapi berdasarkan data ekonomi, kekuatan militer, dan pengaruh mereka yang makin hari makin kuat di panggung dunia. Kita bakal bedah satu persatu, dari yang paling sering disebut, sampai yang mungkin nggak kalian duga. So, siapin cemilan kalian, duduk yang nyaman, karena kita akan mulai perjalanan kita mencari the next superpower. Let's go! Oke, yang pertama dan yang paling sering disebut-sebut, nggak lain dan nggak bukan, adalah China. Gila sih guys, negara ini perkembangannya kayak lari sprint, cepet banget. Dulu kita kenal China sebagai negara dengan barang-barang murah, tapi lihat sekarang, mereka udah jadi pabriknya dunia, pusat manufaktur terbesar yang bikin hampir semua barang yang kita pakai sehari-hari. Dari smartphone yang kalian pegang, laptop buat kerja, sampai mainan anak-anak, kemungkinan besar ada tulisan Made in China-nya. Kekuatan ekonomi mereka ini bukan main-main. GDP-nya terus meroket dan diprediksi bisa nyalip Amerika dalam waktu yang nggak lama lagi. Mereka punya proyek ambisius Belt and Road Initiative yang kayak jaring laba-laba raksasa, menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika lewat infrastruktur. Ini bikin pengaruh ekonomi mereka makin dalam kemana-mana. Tapi kekuatan Cina itu nggak cuma soal duit guys. Dari sisi militer, mereka juga gila-gilaan modernisasi tentaranya. Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA sekarang jadi salah satu angkatan bersenjata terbesar dan paling canggih di dunia. Mereka punya kapal induk sendiri, pesawat tempur siluman, dan teknologi rudal yang bikin negara lain mikir 2 kali. Di luar itu, pengaruh global mereka juga makin terasa. Lewat investasi besar-besaran di Afrika dan Amerika Latin, serta dominasi mereka di bidang teknologi kayak 5G lewat Huawei, Cina pelan-pelan tapi pasti membangun citra sebagai pemimpin baru. Mereka nunjukin kalau ada model pembangunan lain selain model baratnya Amerika. Jadi nggak heran kalau banyak yang bilang Cina ini kandidat nomor 1 pengganti Amerika. Next, kita geser sedikit ke negara tetangganya, yaitu India. Kalau Cina itu naga, India ini kayak gajah raksasa yang lagi bangun dari tidurnya, guys. Kekuatan utama India yang nggak bisa diremehin adalah demografinya. Jumlah penduduk mereka udah nyalip Cina, dan yang paling penting, mayoritas penduduknya itu usia muda. Ini artinya mereka punya bonus demografi yang luar biasa. Tenaga kerja yang melimpah dan pasar domestik yang super besar. Ekonomi India juga tumbuh pesat banget, jadi salah satu yang tercepat di dunia. Mereka kuat banget di sektor jasa, terutama teknologi informasi. Banyak perusahaan teknologi raksasa dunia punya kantor pusat dan pusat riset di kota-kota kayak Bangalore, yang sering disebut Silicon Valley-nya India. Selain ekonomi dan penduduk, posisi India di peta dunia itu strategis banget. Mereka ada di tengah-tengah jalur perdagangan penting di Samudera Hindia, dan jadi penyeimbang kekuatan Cina di Asia. Amerika dan negara-negara barat lain juga sering banget deketin India buat jadi mitra strategis. Secara militer, mereka juga nggak bisa dianggap enteng. India punya salah satu angkatan darat terbesar di dunia, dan terus mengembangkan teknologi pertahanannya, termasuk program luar angkasa dan rudal nuklir. Dengan demokrasi terbesar di dunia dan industri film Bollywood yang pengaruhnya mendunia, India punya kombinasi unik antara hard power dan soft power.
yang bikin mereka jadi kuda hitam yang sangat berpotensi jadi superpower di masa depan. Kandidat ketiga ini agak beda guys. Bukan satu negara, tapi sebuah blok, yaitu Uni Eropa. Mungkin ada yang mikir, loh, kok bisa? Kan mereka negara-negara kecil yang beda-beda. Eits, jangan salah. Justru disitulah kekuatan mereka. Kalau digabungin, 27 negara Uni Eropa ini jadi sebuah kekuatan ekonomi raksasa yang bisa nyaingin Amerika dan China. Mereka punya pasar tunggal terbesar di dunia, di mana barang, jasa, dan orang bisa bergerak bebas. Mata uang mereka, euro, adalah mata uang cadangan kedua terpenting di dunia setelah dolar AS. Jadi secara ekonomi, mereka ini pemain kelas berat sejati. Coba aja lihat merek-merek mobil mewah, fashion dan pesawat terbang. Banyak banget yang asalnya dari Eropa. Selain ekonomi, Uni Eropa ini jagonya diplomasi dan soft power. Mereka punya standar dan regulasi yang seringkali jadi acuan global. Misalnya soal perlindungan data pribadi atau standar lingkungan. Ketika Uni Eropa bikin aturan, seringkali seluruh dunia ikut menyesuaikan. Walaupun secara militer mereka nggak terpusat kayak Amerika, tapi negara-negara anggotanya kayak Prancis dan Jerman punya militer yang kuat. Dan kalau mereka bisa lebih solid lagi dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan, kekuatan kolektif mereka bakal luar biasa besar. Uni Eropa ini nunjukin kalau jadi superpower itu nggak harus jadi satu negara besar, tapi bisa juga lewat kerjasama dan persatuan yang kuat. Mereka adalah bukti nyata their unity is strength. Sekarang kita bahas negara yang selalu jadi rival klasik Amerika sejak zaman Perang Dingin, yaitu Rusia. Si beruang merah ini mungkin ekonominya nggak sebesar China atau Uni Eropa, tapi mereka punya kartu truf yang bikin dunia segan, yaitu kekuatan militer dan sumber daya alam. Rusia ini pewaris utama Uni Soviet, jadi mereka mewarisi persenjataan nuklir terbesar di dunia. Ini aja udah jadi jaminan kalau nggak ada negara yang berani macam-macam sama mereka secara langsung. Militernya juga terus dimodernisasi, dengan pengembangan senjata-senjata hipersonik canggih yang katanya nggak bisa ditangkal sama sistem pertahanan manapun saat ini. Kekuatan militer ini jadi modal utama mereka buat nunjukin pengaruhnya di panggung global. Di luar militer, Rusia ini adalah raksasa energi. Mereka punya cadangan gas alam dan minyak bumi yang melimpah ruah. Eropa misalnya sangat bergantung sama pasokan gas dari Rusia. Ini ngasih mereka pengaruh geopolitik yang luar biasa. Mereka bisa mematikan keran dan bikin satu benua kelimpungan. Rusia juga sangat aktif dalam percaturan politik dunia. Seringkali mengambil posisi yang berseberangan dengan Amerika di berbagai konflik, misalnya di Suriah atau Venezuela. Lewat diplomasi yang tegas dan gak ragu menggunakan kekuatan militernya, Rusia selalu berhasil memastikan suara mereka didengar, dan posisi mereka sebagai pemain utama dunia tetap terjaga, meskipun menghadapi banyak sanksi dari negara-negara barat. Kandidat terakhir ini mungkin yang paling mengejutkan buat sebagian dari kalian, yaitu Brasil. Yap, negara dari Amerika Selatan ini sering disebut sebagai raksasa yang tertidur, karena potensinya yang luar biasa besar tapi belum sepenuhnya tergali. Kekuatan utama Brasil ada pada sumber daya alamnya yang super kaya. Mereka punya hutan Amazon, paru-paru dunia yang menyimpan keanekaragaman hayati dan sumber daya yang belum terhitung. Selain itu, mereka juga produsen besar komoditas pertanian penting dunia, kayak kopi, kedelai, dan daging sapi. Tanah mereka yang subur dan luas bikin Brasil punya potensi jadi lumbung pangan dunia di masa depan. Secara ekonomi, Brasil punya pasar domestik yang besar dengan lebih dari 200 juta penduduk, menjadikan mereka ekonomi terbesar di Amerika Latin. Kalau mereka bisa mengatasi masalah internal seperti ketidakstabilan politik dan korupsi, potensi pertumbuhan ekonominya sangat dahsyat. Secara geografis, mereka adalah negara dominan di Amerika Selatan, punya pengaruh besar di antara negara-negara tetangganya. Walaupun militernya nggak sekuat kandidat lain, tapi mereka punya kekuatan regional yang signifikan. Brasil ini adalah contoh negara yang kalau berhasil memanfaatkan semua potensinya, bisa banget jadi suara baru yang kuat dan berpengaruh dari belahan bumi selatan, menawarkan alternatif dari hegemoni negara-negara utara. Nah, itu dia tadi guys, 5 negara dengan potensi terbesar untuk mengguncang takhta Amerika Serikat sebagai negara adidaya dunia. Dari kekuatan ekonomi dan teknologi Cina yang melesat cepat,
bonus demografi dan kebangkitan India, kekuatan kolektif Uni Eropa yang solid, kartu truf militer dan energi Rusia, sampai potensi raksasa dari Brasil yang masih tertidur. Masing-masing punya kelebihan dan tantangannya sendiri. Tidak ada yang bisa memastikan 100% siapa yang akan benar-benar berhasil. Mungkin saja China akan menjadi pemimpin baru, atau mungkin dunia akan menjadi multipolar, di mana tidak ada satu superpower tunggal, melainkan beberapa kekuatan besar yang saling bersaing dan menyeimbangkan. Pergeseran kekuatan global ini adalah proses yang panjang dan kompleks, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ekonomi, inovasi teknologi, stabilitas politik, dan bahkan perubahan iklim. Yang pasti, dunia di masa depan akan sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Tatanan dunia yang didominasi oleh satu negara perlahan-lahan akan berubah. Ini adalah momen yang sangat menarik dalam sejarah manusia, dan kita semua hidup untuk menyaksikannya. Kita akan melihat bagaimana persaingan ini membentuk aliansi baru, menciptakan konflik baru, dan pada akhirnya menentukan arah peradaban kita selanjutnya. Gimana guys? Seru banget kan pembahasannya? Gue jadi penasaran banget sama pendapat kalian semua. Setelah melihat kelima kandidat tadi, dengan segala kekuatan dan kelemahannya, menurut kamu, negara mana yang paling berpotensi menggantikan Amerika sebagai negara adidaya dunia? Apakah China dengan kekuatan ekonominya? Atau mungkin ada kuda hitam seperti India atau Brasil? Atau jangan-jangan Amerika masih akan bertahan di puncak? Tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar di bawah ya. Gue pengen banget baca semua opini kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari Ruang Aide. See you in the next video. Peace out.